warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-jannatu mustaqatun illa arba'atin nafarin talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil zi'an wa sawmi fi syahri Ramadan. Wa qala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu patutlah kita bersyukur kepada Allah, di mana kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah, antara nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, serta nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan. Dan begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, semua nikmat yang kita rasakan, patutlah kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan tertinggi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita sedang menjalankan puasa kita sudah yang ke-23 hari ya. Semoga kita bisa melaksanakan dengan sempurna pada hari ini, dan kita bisa meneruskan sampai akhir di bulan suci Ramadan. Dan salat tarawih kita juga alhamdulillah sudah kita jalankan 23 malam. Dan semua itu semoga kita berdoa kepada Allah, puasa kita, salat tarawih kita, dan ibadah lainnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, di penghujung Ramadan, bulan Ramadan tahun ini, kita berdoa kepada Allah agar kita bisa menuntaskan puasa kita dan ibadah lainnya dengan sempurna, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan puasa dan ibadah lainnya sampai akhir Ramadan kelak. Sahabat dimanapun Anda berada, hadis Nabi mengatakan al-jannatu mustaqatun illa arba'atin nafar. Surga itu merindukan kepada 4 golongan, yaitu talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, yang selalu lidahnya terucap kata-kata Al-Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran. Dan yang kedua, wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya, berkata hanya yang baik-baik saja, dan tidak mau menyakiti orang lain, tidak mau mengkotori semua lisannya, dan dia selalu berkata yang baik dan benar. Yang ketiga, watu'imil zi'an, yaitu orang yang memberikan sesuatu makan kepada orang yang sedang dalam kelaparan. Intinya kita selalu berbagi dalam kondisi apapun, dan kita bertoleransi kepada orang-orang yang tidak mampu, yang mungkin dalam keadaan lapar di setiap harinya, dan kita diharuskan untuk membantu memberikan
agar kita apa yang dirindukan surganya Allah SWT. Dan wasaumi fi syahri Ramadan, wasaumi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentunya di tahun ini, di bulan ini kita sedang menjalankan. Semoga dengan menjalankannya kita ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah SWT. Sahabat dimanapun Anda berada, materi kultum kali ini yaitu 5 keutamaan membaca Al-Quran Al-Karim adalah pedoman umat manusia, walaupun yang mengambil manfaat adalah orang-orang yang bertakwa. Firman Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai pembeda sebagai pembela mana yang baik dan yang salah. Begitu banyak hikmah memperbanyak membaca Al-Quran. Pertama, mendapatkan pahala yang sangat banyak, di mana satu huruf diberi satu balasan dengan 10 kebajikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, barang siapa membaca satu huruf dari kitabul Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bahkan di bulan suci Ramadan ini terhingga pahalanya. Kita tahu bahwa seluruh Al-Quran menurut sebuah literatur berjumlah 325.015 huruf, yang berarti satu kali hatam Al-Quran mendapat nilai pahala kebajikan 10 kali lipat, yakni 3.250.150 kebaikan. Tentu untuk meraihnya kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Dibiasakan kita membaca Al-Quran, diistiqomahkan kita membaca Al-Quran, karena begitu banyak pahala yang dapat karena membaca Al-Quran. Yang kedua, Allah SWT mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mempelajari isi kandungan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mempelajari isi kandungannya dan mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, mendapat ketenangan jiwa atau hati yang sangat luar biasa. Dia di mana di setiap ayat Al-Quran yang dibaca akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman bagi para pembacanya. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huda wa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu zalimin illa khasyara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Isra ayat 82. Dan yang keempat, mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah SWT pada hari kiamat kelak, yang dijelaskan dari hadis Rasulullah SAW. Bacalah Al-Quran oleh kamu sekalian, karena bacaan Al-Quran yang dibaca ketika hidup di dunia ini akan menjadikan syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat nanti. Masya Allah.
Begitu banyak hikmah membaca Al-Quran. Dan yang kelima, akan terbebas dari aduan Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti, di mana ada beberapa manusia yang diadukan Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti di hadapan Allah SWT. Jadi perbanyak membaca Al-Quran, luangkan waktu yang Allah berikan untuk memperdalam ajarannya. Jangan disia-siakan, karena Al-Quran akan mengantarkan kemudahan bagi kita ketika syakaratul maut untuk menghadap Allah SWT. Nah, demikianlah 5 keutamaan baca Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.